Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story, sebuah platform edukasi dan ngobrol-ngobrol dari Save Our Surroundings atau Movement Indonesia SOS. Hari ini kita bakalan ngobrolin banyak hal, cerita-cerita menarik dan pengalaman dari narasumber kita di berbagai macam isu. Mulai dari isu lingkungan, sampai dengan pendidikan di hari ini. Nah, hari ini gue juga ditemenin sama dua temen gue, ada Sheila dan juga Sarah. Silakan. Halo Sobat Sekitar, gue Sheila dari IYCTC. Halo, gue Sarah dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Oke, dan hari ini kita ketemu sama narasumber kita, seorang komika atau influencer, nanti dia bisa kenalan sendiri gitu ya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Viru Perancang. Viru Desainer. Silakan Viru. Ya, kenalin teman-teman semuanya, gue Viru Desainer. Viru nama panggung, desainer nama asli. Dia kan kebalik ya, Kak? Ya, ini perlu diklarifikasi ya, karena biasanya gue, tadi ada yang nyangka desainer Aku kan? pikir, Kak Viru desainer kayak. Padahal lu Sarah Motiva kan, bukan motivator. Iya. Gitu. Iya, masuk. Kalau gue nggak tahu ya. Iya, desainer nama doang. Nama doang ya. Gue Wibu Royce dari ITB ya. Bangga ya, harus kan? Sasagio, oke. Gak pernah ngerokok gue. Nggak pernah ngerokok. Iya. Ya temen gue yang wibu nggak pernah ngerokok sih. Emang biasanya kalau nggak wibu ngerokok gitu. Berarti nggak wibu. Pilihan itu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol. Tapi kalau ngobrolnya cuman asal ngomong doang kayak kurang seru. Betul. Kita bakalan main game Truth or Dare. Ya, Truth or Dare. Jadi, tahu kan Truth or Dare? Tahu. Tahu. Biasanya tuh game yang paling deg-degan kalau dulu. Deg-degan, apalagi Biasanya kalau soalnya udah- suruh, kalau truthnya itu Diulik-ulik. unek-unek ke temen lo apa Iya, gitu. Cuma unek-unek. Siapa di antara orang yang paling lu suka ya? Iya lagi itu yang Oh paling pernah gue ini suka banget. pernah. Yang trut-trutnya menghancurkan persahabatan. Betul. Persahabatan, betul. Karena Dare-nya juga kadang suruh telepon mantan. Iya, dulu. Tapi sekarang nggak ada. Jadi gue tahu pasti nggak punya mantan. Oke, jadi Truth or Dare ini kita bakalan, pertama kalau di Truth-nya akan ada pertanyaan, terus kita jawab sejujur-jujurnya menurut kita. Dare-nya juga sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman dia lebih menunjukkan sikap ya, apa kita bakalan mau ngapain gitu ibaratnya ya. Jadi ini menantang kita. Tapi tenang saja, tidak ditantang untuk ke depan gedung DPR. Aduh, Woi. gawat Tapi sih. ya hidup kita kan sudah penuh tantangan ya. Jadi Bukan Dare-nya- petantang-petenteng. bukan petantang. Cukup dijawab aja gitu ya. Nah, sama kita bakalan mainnya itu pakai dadu. Jadi kalau misalnya gue kocok terus keluarnya angkanya ganjil, berarti gue ambilnya truth. Kalau genap berarti dare. Gitu ya. Oke. Mengerti? Mengerti. Siap, mengerti Pak. Baik. Laksanakan. Implementasi ya di fungsi ya. Oke. Ups. Oke. Nggak ikutan. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Mungkin dari yang ujung. Gambreng, mau gambreng dulu? Nggak usah. Yaudah, gambreng, boleh gantian gambreng. aja. Oh ya udah. Biar seru gambreng. 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 Seminggu Episode ini sendiri. kita nih. Aku. Ada. Ntar geser aja lah ya. Set. Ganjil. Truth. Truth. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat truth. Mengapa banyak sekolah masih belum aktif dalam kampanye pengendalian konsumsi rokok kepada siswanya? Terus dan apa yang bisa dilakukan guru, orang tua dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran siswa? Emang masih jadi tantangan sih ya. Kalau gue dulu sekolah juga inget banget waktu SD tuh guru gue ngerokok di kelas. Di kelas. Itu SD ya? SD gitu sampai SD sampai nyokap gue tuh inget banget kayak Nggak boleh kalau gurunya dia lagi soalnya ngerokoknya di kelas gitu. orang tua juga tahu gitu gurunya ngerokok di sekolah. Sesering itu berarti ya, Kak? Setiap hari. Perlu mention SD? Enggak, Pak. Tapi canda Bapak. Iya, menurut gue memang masih belum aktif kampanye pengendalian konsumsi rokok. Mungkin satu tadi dari gurunya aja belum aware kali ya tentang rokok ini udah bahaya gitu kan. Ya mungkin kalau bahaya secara kesehatan mereka udah paham, siapa yang nggak paham gitu. Tapi gimana dia menjadikan diri dia sebagai role model kepada siswa-siswanya itu mungkin yang emang belum saat ini masih perlu digalakan kembali gitu kan. Dan seharusnya mereka juga paham gitu kalau sekolah itu merupakan salah satu area kawasan tanpa rokok gitu. Dan kawasan tanpa rokok itu kan gak hanya melarang guru-guru, tenaga pendidik atau siswa ngerokok, tapi memang nggak boleh juga ada penjualan, ada iklan, apalagi mereka menerima sponsor gitu kan. Dan
seharusnya memang yang bisa dilakukan guru, orang tua, pemerintah dalam meningkatkan kesadaran siswa, ya mungkin satu meningkatkan edukasinya, pengendalian awareness di siswanya itu kan, gimana edukasinya, terus juga tadi pemerintah mungkin bisa lebih meningkatkan sanksi yang tegas kepada sekolah-sekolah yang emang masih banyak melanggar kawasan tanpa rokok, karena nggak hanya di sekolah tapi di kampus juga gitu. Iya, dulu betul. kayak tenaga-tenaga pendidiknya di ruangan mana tiba-tiba ada ngerokok gitu, nggak tahu di kampus teman-teman gimana gitu, tapi di kampus gue Sama kita oh iya, kampusnya kampus sama ya. Nah itu penegakan KTR-nya sangat masih rendah gitu. Nah yang gue lihat memang belum aktif karena pengawasannya juga masih sangat rendah sih gitu. Jadi memang diperlukan banyak kerjasama gitu, apalagi orang tua juga, karena kan kalau udah di sekolah kan dititipin ya ke guru gitu. Jadi harapannya mungkin orang tua juga bisa lebih proaktif dalam melakukan pendekatan ke sekolah sih gitu. sama ini enggak sih perlu juga masuk kurikulum. Setuju. Soalnya tuh kalau aku tuh inget ya dari SD, SMP, SMA tuh kalau di IPA ya mungkin ya bahaya zat adiktif udah cukup segitu aja gitu dan nggak lebih dalam lagi. Dan aku rasa kalau pertama kurikulum, terus juga mungkin dari pemerintahnya harus ada TOT bagi guru. Training of training. Jadi kan biar penyamarataan persepsi itu sebenarnya rokok itu sebahaya apa, terus dan lebih luas lagi tadi, nggak hanya dari segi kesehatan aja kayak gitu sih. Jadi perlu ada kurikulum juga, ada yang jelas dari pemerintahnya gitu. Kayak gitu sih kurang. Tapi kalau misalnya sanksi gitu ya, kalau melanggar itu sebenarnya ada nggak sih istilah sekolah yang melanggar tuh apa sanksinya sebenarnya? Iya, sebenarnya ada Permendikbudnya sih, Permendikbudnya tahun ada. 2015 kan gitu. Jadi memang di Permendikbud tentang pendidikan itu kan mengatur kawasan tanpa rokok itu juga kan, dan itu memang satu melarang guru, siswa, tenaga pendidik untuk merokok gitu, termasuk juga di sekitar sekolahnya nggak boleh ada yang jualan rokok atau iklan gitu. Nah, sebenarnya dari pemerintah tuh kalau gue baca Permendikbudnya itu memang melakukan kalau ke itu pengawasan atau sidaknya itu Sidak. minimal cuma sekali dalam setahun gitu. Sekali Dalam setahun kalau di Permendikbudnya ya gitu. Jadi ya itu maksudnya satu gimana indikator dia menilainya gitu. Terus nggak tahu ya kalau sanksi gue juga belum mendengar lebih Atau kayak ini kali ya, mekanisme whistleblower-nya gitu, kayak misalnya kan kalau anak-anak gitu ya yang nggak suka ngerokok kayaknya udah cukup ngerti ya, mungkin tergantung sekolahnya lagi. Tapi maksudnya kalau misal dari keluarganya dia nggak ngerokok, terus kemudian dikasih tahu gitu kan dari keluarganya, terus ternyata di sekolah dia nemuin guru yang kayak gitu, itu apa emang ada nggak sih mekanisme laporan? Mungkin jadinya mekanisme internal sekolah ya. Karena emang kalau bentuknya sanksi itu yang pegang biasanya daerah, pemerintah daerah, Pemda. Jadi entah lewat Satpol PP atau apa. Tapi ini juga yang menurut gua agak bingung di Indonesia ya. Kadang sekolah itu ranahnya Dikbud, jadi dinas gitu, dinas pendidikan. Jadi beda lagi. Misalnya sama dinas kesehatan, ini peraturannya yang baru dari undang-undang kesehatan misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada tumpang tindih atau bingung nih, ini siapa sebenarnya yang bisa nindak gitu. Iya. Gitulah. pernah dulu nemuin. Ya itu ya waktu SMA sih, karena waktu SD SMP saya di sekolah swasta gitu kan. Jadi tidak ada yang begitu. Oh, di swasta tidak ada ya? Tidak ada. Di negeri Mas tak ada. Tidak ada. Swastanya sih. Tergantung swastanya, sepertinya. ya benar-benar tergantung swastanya. Kalau yang guru-gurunya udah teredukasi terhadap bayar rokok, kayaknya insya Allah sih aman ya sekolahnya. Iya, ini emang kebetulan sekolahnya sekolah Islam yang menganut mazhab rokok itu haram. Masya Allah. Tidak ada itu. Tidak ada rokok. Tapi waktu sekolah negeri justru ada. Ada, jadi bahkan kayak wali kelas gitu kan, guru dia ngerokok di depan kelas tuh ada gudang, jadi dia habis ngajar set. Yaudah kalian kerjakan dulu. Saya rokok dulu. Jadi kayak normal aja, malah jadiin temen gurunya Iya. tuh. Sama wali kelas gue juga gitu sih dulu SMA. Tapi ngerokoknya- sekolah negeri juga. Sekolah negeri juga. Ngerokoknya di basement itu. Apa mata pelajarannya apa? Matematika. Gue juga. Semoga Ya, jangan, gurunya beda, sama. beda sekolah tapi beda sekolah. Beda sekolah. Beda sekolah, betul. Tapi sekolahnya keren banget ada basement. Iya, makanya gue kaget loh. Parkiran bawah. Enggak, sebenarnya sekolah gue sempit. Ya udah nanti. Kalau di Bocoran juga aku kalau sekolah di mana. Iya. Terus juga ada guru yang ya gitu ya, kalau misalnya ngajar dia
mungkin nggak optimal, terus dia lebih banyaknya di kantin Iya. rokok juga gitu. Padahal itu kan Sayang harusnya banget jadi sih. kawasan tanpa rokok di seluruh Waktu itu tuh seinget gue udah ada kok peraturannya ya. Makanya mereka sembunyi-sembunyi. Cuman maksudnya kan harusnya kan nggak sama sekali gitu ya. Iya, selama masih dalam kawasan sekolah. Iya bener. Oke, kita lanjut aja ya. Kita main lagi. Kayak Viro aja langsung Gue ya kanan. berarti ya. Dah. Ganjil. Gaji lagi, Terus terus lagi. lagi. Apa pendapatmu tentang iklan dan sponsor rokok yang masih muncul di sekitar lingkungan sekolah, meskipun secara hukum dilarang? Diskusinya apa peran masyarakat dalam memastikan iklan rokok tidak lagi menargetkan anak-anak? Ini jujur aja gue nggak terlalu punya pengalamannya ya. Kayak maksudnya ketika di sekolah terus kayak Ngeliat ada iklan iklan rokok gitu ya. Cuman yang gue tahu adalah kalau di mana ya, di warung-warung itu tuh biasanya Ada spanduk. Ada spanduk. spanduknya. Itu kan sebenarnya iklan juga ya kan. Betul, Karena warungnya itu deket sama sekolah. Iya. Nah itu sih emang mengkhawatirkan sih. Mungkin kalau di sekolah gua kecenderungannya anak-anak jarang bolos ya. Baik-baik banget ya kan. Lumayan. Nggak, di SMA itu udah lumayan rajin lah anak-anak ya, nggak yang mabal gitu. Mungkin kalau telat gitu terus disuruh pulang, nah itu malah justru bolos tuh. Hitungannya jadinya. Jadi sengaja telat aja. Iya, jadi dihukum tapi mereka kalau pulang malu gitu kan. Iya maksudnya lu Hukumannya ini ya lebih sanksi sosial. sanksi sosial. jadi ke warung gitu. Nah, warung-warungnya emang gue lihat ya masih banyak tuh spanduk-spanduk rokok. Ya gue rasa emang itu kayak emang kalau iklan rokok ya di tempat umum kayaknya harusnya semuanya dilarang deh. Apalagi yang udah sampai ada apa namanya logonya gitu ya. Iya. Udah jelas ya brandnya apa, jadi orang makin ingat. Betul. Tapi gue rasa juga emang permasalahannya mereka masih diizinkan untuk jadi kayak apa sih nanam modal di warung-warung gitu kan. Karena kan suka ada kan kayak warung binaan dari perusahaan Retailnya. rokok. Iya, Bener kan? retail. Ya, karena memang ada SRC. beberapa juga industri yang akhirnya bayar warung ya. Warung. Jadi kayak bayar Iklan. masang. Bahkan mereka yang bayarin. Bayar masang ya. Ada Bayar harganya untuk kayak masang ya. mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu Iya. gitu. Tapi ada juga yang di bus cuma pakai payung doang, Kak. Iya, Aku ada pernah juga. nemuin. Sumpah aku Maksudnya pernah gimana? nemuin. Jadi warung ada iklan rokoknya, pas ditanya dibayar berapa sama rokok? Dibayar payung. Mau gitu ya. Padahal itu iklan Padahal bentuknya. itu iklan. Oke. Iya iya. Gitu, benar-benar. Kita mau next. Oke. Wah, langsung enam. Langsung. Der ya. banget ya. Aduh takut. Apaan ya? Aduh. Makan bergizi gratis seharusnya menjadi program yang mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak. Tetapi bagaimana efektivitasnya jika masih ada warung rokok di dekat sekolah, paparan iklan rokok, atau anggota keluarga yang merokok di rumah? Jadi ini mungkin jadi kayak melemahkan ini ya, melemahkan pemenuhan nutrisi karena ada paparan rokok atau itu rokok gitu kan. Iya betul. Gimana caranya? Gimana menurut teman-teman? Aku mikir dulu. Sebenarnya ya, tadi sebenarnya nyambung sama yang tadi yang truthnya Kak Viru ya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak dikasih edukasi di sekolah gitu, misalkan kayak kamu nggak boleh ngerokok dan lain sebagainya. Tapi ketika dia keluar rumah gitu ya, dia terpapar sama iklan rokoknya, ngeliat orang tuanya ngerokok gitu, jadi contoh gitu ya. Jadi akhirnya Ya udah, tuh orang tua gue juga merokok. terus di rumahnya dia terpapar rokok, sehingga kalau misalkan ada apa namanya sebenarnya bagus sih ya tujuannya presiden kita untuk ngasih makanan bergizi gratis untuk memenuhi nutrisi anak-anak, mungkin biar lebih pintar lagi secara kognitif, tapi Apa ngantuk? jadi ngantuk, mungkin nggak seimbang gizinya ya kan. Kebanyakan karbo ya. Gitu. Jadi kalau aku baca itu ada WHO itu bilang kalau rokok, entah itu asap rokoknya atau rokok itu sendiri itu bisa merusak kesehatan dan kognitif anak. Gitu. Jadi nggak seimbang. Maksudnya kalau misalkan pemerintah emang tujuannya mau bikin anak-anak Indonesia jadi pintar karena terpenuhi nutrisi dan gizinya, ya harusnya dari rokoknya pun juga dibatasi aksesnya gitu, terus nggak dipaparin iklan rokoknya kayak gitu sih. Kurlep. Kalau dari gue tambahannya ya emang sebenarnya kan gede ya makan bergizi gratis ini biayanya ya.
banget sampai ada Betul. efisiensi. Makanya karena itu kan efisiensinya buat tentara kayaknya. Iya. Beda lagi ya, tapi Beda, Kalau ngomong beda sama kamu program, takut deh. beda program kayaknya tuh. beda program. Sering naikin konten kan kemarin-kemarin. Ya. Laku Kak. Belum yang itu, belum yang itu. Ya. Oke, jadi kalau menurut gua emang dengan dana yang banyak dikeluarkannya harusnya juga punya mitigasi lain selain dari tadi ya program yang digelontorkan banyak, termasuk diantaranya harusnya adalah program-program yang sifatnya prevention. Yes, gitu. preventif. Yaitu adalah ngelarang iklan rokok, karena kan itu berhubungan langsung Iya. sama Betul. Alokasi jajan anak ibaratnya Iya, kayak gitu ya. Daripada terus dia dapat nih misalnya, terus jajannya ternyata jajan rokok. Iya. Itu juga jadi challenge sih, Iya, tantangan. karena rokoknya masih murah kan. Mungkin kalau Murah rokoknya di banget. luar mahal, dengan uang jajan yang dia punya mungkin nggak Nggak bakal akan beli. mudah beli rokok gitu, walaupun dia dapat makan bergizi di sekolah gitu. Tapi kalau di luar rokoknya pertama aksesnya udah nggak gampang, harganya udah mahal gitu, ya mungkin itu akan meminimalisir dia untuk beli gitu. Kalau sekarang kan ya udah harga rokoknya murah, uang jajannya jadi saving buat karena dia dapat makanan Iya. bergizi Oh iya, gratis. benar juga sih, Ya di make luar sense. ya mungkin aja dia bisa lebih beli rokoknya lebih banyak gitu kan. Kalau dulu kan benar. joinan kadang sama temen karena dibelinya batangan gitu kan. Nah, ya mungkin salah satunya harga rokoknya juga harus naik lagi sih Dimahalin. menurut gue gitu. Iya, mesti ada preventif dan tadi ya pengaturan harga itu, apalagi juga masalah lainnya ketika harganya dinaikin ternyata jadi malah banyak rokok ilegal juga kan. Nah, Jadi maksudnya emang mesti banyak banget yang dilakukan di tindakan preventifnya, karena kalau enggak kayak si program makan bergizi gratis itu jadi malah insentif buat dia beli rokok tambah banyak lagi tadi. Iya sih, benar-benar. Dan kita nggak tahu ya itu dananya dari mana. Apakah ada dana kesehatan juga yang akhirnya berkurang? Kan sayang juga tuh. tapi rokok ilegal hoax loh. Oh, ilegal. Kenaikan cukai Tidak mempengaruhi. tidak akan banyak rokok ilegal kan gitu. Karena satu rokok ilegal kan memang harusnya udah dari Dirjen Penindakan, iya penindakannya oleh Bea Cukai kan gitu. Dan sebenarnya dari cukai itu ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. DBHCHT. Salah satunya itu untuk penindakan rokok ilegal gitu. Jadi seharusnya memang dari kenaikan cukai rokok itu ya ada dana yang memang dialokasikan untuk penindakan rokok ilegal gitu. Dan ya rokok ilegal sebenarnya datangnya dari industrinya sendiri sih gitu. Jadi Sami-sami aja. Tapi maksudnya realitanya kan emang jadi lebih murah nggak sih harga rokoknya? Maksudnya orang-orang yang perokok itu menemukan di lapangan emang kenyataannya rokok-rokok ilegal ini harganya lebih murah. Betul ya. Dan memang sebenarnya kalau apa namanya soal kompetisi harga gitu ya, itu kan juga di-create ya. Yang harusnya dibuat sama pemerintah adalah emang dari awal jangan terlalu banyak tuh rentang harganya. Karena kan akhirnya mungkin ada down trading, ada kesempatan untuk orang Beralih. turun gitu kan. Iya. Cari rokok yang lain gitu. Makanya cara terbaiknya sebenarnya adalah bikin mekanisme supaya ada monitoring yang nge-track gitu ya. Siapa aja sih sebenarnya yang bikin atau industri-industri yang bikin rokok-rokok ilegal ini dari mana aja gitu. Dan di negara-negara lain semakin tinggi justru harga rokoknya, dia tuh bisa menekan juga Ilegalnya ya. ilegalnya. Betul. Soalnya tuh narasinya mereka emang gitu. Kalau Iya. naikin harga, Cukai. naikin cukai, katanya ilegal Ilegal meningkat. Padahal data juga menurun gitu. Oke. Oke, nice. Lanjut, berarti Kita Kak Manik geser. ya? Manik. Apa nih? Nah, sama. Sama. Ini 1 atau 6 doang ya. Satu enam. Pilihan kita aja tuh. Truth or dare. Iya, emang cuma 2 sih pilihannya. Kayak rahasia banget ya gitu. Iya. Lalu dibaca juga. Jika kamu bisa mengajukan satu tambahan aturan Waduh. untuk memperkuat PP 28 2024 dalam melindungi anak dari rokok, apa yang akan kamu usulkan? Diskusi apa langkah kebijakan yang bisa membuat pengendalian konsumsi rokok lebih efektif. Oke. Tambahannya ya. Kalau menurut gue tambahannya itu adalah memperkuat soal larangan iklan rokok di televisi. Yang hari ini itu masih dari jam 10 kalau nggak salah sampai jam 5. Jam 5 pagi. Gitu ya. Karena Indonesia ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih mengiklankan rokok di televisi. Gitu. Karena ya mau gimana pun ya kita bisa bilang, oh anak-anak udah beralih kok ke media sosial. Media sosial. Gitu. Tapi kan kita bicara soal orang-orang urban. Gimana kalau misalnya di rural gitu, yang kalau hiburannya mereka belum ada, tempat-tempat hiburannya belum ada, ya mau nggak mau ke TV gitu. Dan TV-nya Iya, itu ada di bener rumah banget. gitu kan. Dan belum tentu juga anak-anaknya udah tidur jam 10. Anak zaman sekarang kan begadang mulu nggak sih? Tapi kalau main bola kan, nonton bola, lebih dari jam 10 ya? Iya. Iklannya banyak banget.
Jadi Ini ya nggak ngaruh juga. kalau bisa harusnya sih dilarang total, ya. Total. Iya, apalagi sebenarnya banyak pelanggaran nggak hanya jam 10 sampai jam 5 gitu. Terutama misalnya contoh di bulan Ramadan. Tahun lalu tuh gue ngelihat ada yang kultum di salah satu saluran televisi, yaitu dia menampilkan logonya gitu. Jadi kultum tapi logonya muncul gitu. Yang berjalan gitu kan. Ya berjalan gitu atau di Ya produk udah gitu? nempel. Jadi kan kalau dia ngasih kultum kan suka ada nama dia siapa gitu. Nah, itu di kanan atau kirinya itu Jadi ada kayak logo. sponsornya Bumper. sebenarnya Iya. jangan Wah di itu sih rokok. udah pasti ngakalin Iya, suatu. betul. Nah, terus kita udah coba waktu itu kirim surat ke KPI juga gitu. Tapi sampai saat ini juga nggak ada follow up gitu ya. Ya. Nah itu. Ya itu. Nih kita Realitanya. berarti kita udah dare ini sebenarnya berani hidup di negara Iya. ini. Aduh, agak sesak sih sebenarnya. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, Empat. 4. Biar Biar lagi. Dia lagi. lagi. Kalau boleh ganti, boleh ganti program MBG yang nelan biaya miliaran dan nguras APBN. Oh iya, triliunan harusnya. dolar. Kamu akan ganti MBG dengan program apa? Apa langkah kebijakan yang lebih dahsyat dari program MBG ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak sekolah? Berat banget dapatnya gitu. Ya mungkin kalau MBG kan ini masih pendek ya programnya, maksudnya kalau gue mau sosok mengevaluasi ya belum, nggak tahu udah waktunya atau belum untuk bisa dievaluasi gitu kan. Mungkin sekarang kalau misalnya ngomongin MBG-nya sendiri, sarannya ke pemerintah mungkin bisa lebih evaluasi atau memperbaiki dari program MBG-nya itu sendiri gitu. Kan APBN-nya udah banyak ya, maksudnya dibanding menambah kucuran dana, kenapa nggak dana yang saat ini ya udah dikelola baik dulu gitu. Misalnya kalau memang mau memajukan program MBG-nya ini gitu kan. Karena tadi gizi itu kan sangat rokok berpengaruh terhadap gizi anak gitu. Karena kalau misalnya balik lagi tadi kalau MBG-nya terus jalan tapi pengendalian konsumsi rokoknya juga masih sangat lemah gitu. Menurut gue itu masih sangat kontradiktif sih gitu, karena satu tadi yang dimention Sarah gitu, mempengaruhi kognitif anak gitu kan. Nah, itu juga ada studinya dari PKJSUI juga, selain kognitif anak tadi karena ada pergeseran dana belanja gitu. Misalnya orang tua yang lebih memprioritaskan untuk beli rokok dibandingkan beli kebutuhan pokok gitu. Nah, gua nggak tahu dengan adanya MBG ini apakah ya itu tadi uangnya jadi dia punya lebih banyak untuk bisa beli rokok gitu kan. Kalau misalnya kebijakan yang lebih dahsyat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, apa ya? Mungkin nggak tahu, sekolah gratis atau Iya, betul. ya susah sih Beasiswa, kalau gratis iya. sebenarnya nggak akan ada yang bisa ya gitu, nggak akan ada yang bisa gitu. Cuma mungkin lebih diperkuat sekarang ya tadi MBG-nya mungkin jalan, tapi kebijakan konsumsi rokoknya juga jalan gitu. Tadi misalnya iklan-iklan di dekat sekolah gitu, itu harus benar-benar dilarang. Kalau bisa memang di seluruh wilayah gitu kan, nggak hanya di 500 meter ya dari 500 meter. sekolah gitu kan. Terus apa ya kebijakan dahsyat ya itu penguatannya aja. Kalau dari gue paling kan tambahannya soal gizi ya, ini kan kita juga harusnya ngebedah juga nih si makan bergizi gratis tuh sebenarnya buat apa sih, gizi anak sekolah kah atau apa gitu. Kalau misalnya kita udah berhasil dapat tujuan utamanya kan katanya stunting ya, menangani stunting. menangani stunting. Kenapa nggak kita coba alokasikan aja semuanya itu untuk semua biaya-biaya penanggulangan stunting dari awal gitu. Jadi ya katakanlah 71 triliun itu bisa dialokasikan untuk misalnya tablet tambah darah untuk perempuan remaja gitu, terus juga ada bantuan makanan tambahan untuk ibu dan anak misalnya kayak gitu ya. Jadi memang dikonsepkan supaya anak-anaknya ini tuh siap ketika mereka lahir gitu. Ketika mereka lahir mereka udah punya gizi yang tercukupi, dan ketika sekolah tadi kayaknya ide bagus juga buat sekolahnya bisa dibuat gratis gitu. At least kan sebenarnya udah berjalan ya yang sekolah wajib 9 tahun, sekarang udah 12 tahun ya. SMA juga udah gratis. Iya. Ya, itu harus bisa ditambah lagi mungkin entah jumlah sekolah negerinya atau kualitas pendidikannya yang ditambah gitu sih kalau menurut gue. Setuju sih, setuju. Mungkin ada tambahan. Udah sih kan tadi pembahasannya MBG kayaknya udah pernah dibahas juga. Di konten. Sarah. Oke, Mir. Iya, balik kaki ke satu. 1, 6 gitu ya. Terus lagi ya, apa yang paling nggak banget dari sistem pendidikan di Indonesia? Yang paling enggak banget. Paling nggak banget. Enggak banget. Bisa menjelaskan tentang zonasi, UN,
besok LPDP yang wajibin awardingnya untuk pulang ya. Atau pengalaman di kampus lu kan sebagai wibu yang suka mengkritik kampus. Apalagi di kontennya sering tuh dia nih. Iya, gue sih kalau yang gue sorotin sekarang mungkin tentang zonasi ya. Gue tuh justru emang termasuk yang nggak setuju sih zonasi ini. Kayak biarin aja gitu, ada sekolah favorit. Soalnya masalahnya adalah sekarang ketika zonasi itu diberangus ya, yang dampaknya itu jadinya yang bagus-bagus ya jadi sekolah swasta gitu. Kayak di Depok tuh ya orang-orang dari apa namanya yang jauh dari sekolah-sekolah top zaman dulu gitu kan pindahnya kemana ya ke sekolah swasta aja yang nggak ada zonasinya bebas gitu kan. Karena kan orang emang dan itu jadinya dampaknya mungkin ada ya dampak baiknya gitu ya, mungkin orang-orang yang mungkin dulu namanya sekolah pembangunannya mungkin gak merata apa gimana gitu kan, sehingga yang fasilitasnya lebih bagus tuh cuman sekolah-sekolah tertentu aja. Terus dulu yang bisa masuk situ cuman yang nilainya bagus aja gitu. Nah sekarang ya warga sekitar situ bisa sekolah di situ Insentifnya itu juga. Insentifnya di situ gitu kan. Cuman ya emang dari sisi kompetisi berkurang sehingga ya emang jadi nggak ada nilainya juga sih sekolah di situ. Mungkin kalau emang secara kualitas dinaikin semua ya, jatuhnya bagus ya, jadi nggak ada sekolah favorit kan, itu kan targetnya gitu kan, nggak ada sekolah favorit. Cuma sekarang dampaknya malah jadinya rata jelek semua gitu, kalah sama sekolah swasta semua. Jadi nggak ada yang unggulan ya Kak Iya. ya. Kalau dulu kita semangat kan buat ngejar tuh sekolah favorit gitu, belajar. Karena emang kalau kayak pendidikan di sini ya, kalau misalnya sekolah negeri bahkan kampus negeri juga menurut gue sama sih, yang lebih utama tuh sebenarnya karena lu bersama dengan orang-orang yang tough gitu loh, yang secara kompetisi. Kayak gurunya sih sebenarnya gak gimana sih menurut gue. Akhirnya justru anak-anaknya ya, siswa-siswanya atau mahasiswanya ya. Iya, sebenarnya value-nya sebenarnya di situ sih. Iya. Kayak ya minimal punya lah ada sekolah bagus sehingga ya dia apa namanya mobilitas vertikalnya jadi chance lebih tinggi gitu. Walaupun ya jeleknya sekolah favorit itu kan kalau kayak sekolah negeri dijadiin sekolah favorit yang saingan kayak gitu adalah ujung-ujungnya emang tetap aja rata-rata yang bisa masuk situ adalah orang-orang yang punya uang sih memang. Iya, karena satu bisa kasih les anaknya gitu kan. Minimal Dan banget semua lah orang. bisa ngasih les anaknya. Bahkan kalau misalnya nggak bisa ngasih les anaknya juga, ya kan kalau persaingan yang dilihat nilai paling tinggi. Betul. Nilai paling tinggi itu kan berkorelasi positif dengan ya waktu lu serius belajarnya berapa lama sebenarnya kan. Ya kalau misalnya emang dari kalangan yang menengah ke bawah ya pasti dia waktu belajarnya berkurang karena mungkin mesti bantu orang tuanya sambil sekolah sambil kerja kayak gitu sih. Ya plus minusnya gitu ya. Tapi kalau gue merasa tetap mendingan di zonasi aja gitu karena walaupun kecil peluangnya tapi ya gue melihat teman-teman gue yang berubah nasibnya pas SMA gitu terus atau kampus lah kelihatan gitu kan kalau misalnya dia masuk kampus favorit gitu kan terus dia bisa berubah gitu nasibnya. Gitu sih. Menarik. Betul sih. Ada POV lainnya sih paling kayak akhirnya kan orang-orang yang secara dulu nggak berkesempatan untuk les, seenggaknya mereka bisa dapat sekolah negeri gitu yang nggak bayar kan. Iya, Karena kan yang jadi isunya adalah orang-orang yang menengah ke bawah ini mereka nggak punya biaya untuk sekolah di kelas swasta. Iya. Ya jangan sampai juga dapat beasiswanya justru dari beasiswa rokok juga. Iya itu dia balik lagi. Luar biasa. Oke. Lanjut sana. Lanjut. Wah, 5. Ganjil. Terus lagi berarti. Terus. Seberapa besar dampak lingkungan sekolah terhadap kebiasaan merokok remaja? Apa faktor utama yang membuat anak mulai merokok? Bagaimana lingkungan sekolah bisa menjadi solusi? Ini menarik banget. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi pembahasan yang pertama banget ya. Lingkungan sekolah itu harusnya jadi contoh atau jadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Kayak misalkan dari gurunya, staff-staffnya itu seharusnya nggak ada yang ngerokok sama sekali di dalam sekolah. Terus juga apa namanya dikasih pendidikan juga terkait bahaya merokok sehingga si anak itu udah siap gitu di luar. Kalau misalkan ada kakak-kakak, abang-abang yang nongkrong tuh kalau lihat rokok, Enggak banget, gue enggak mau ngerokok. gitu. Jadi kan sekolah kan jadi rumah kedua ya. Seharusnya bisa jadi tempat yang nyaman untuk dia. Apalagi kan sekolah itu
harusnya anak-anak itu dilindungi karena kan dia kalau belajar kan harus ada situasi yang kondusif, yang sehat gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan ditanya faktor utama membuat anak merokok, contoh ya. Terus juga mungkin peer pressure juga ya. Peer effect. Ya, peer effect. Terus juga mungkin ya tadi di iklan dekat sekolah. Bahkan aku tuh sering banget ngelihat kayak warung yang nempel sama sekolah aja itu tuh ada iklan rokoknya gitu. Makanya kalau misalkan berjarak berapa kak kalau iklan 200 meter ya? Iklan 500. 200 yang Ya juga kan anak-anak kalau pulang juga ngelewatin warung juga kan. Iya. Jadi kayaknya sama aja sih harusnya tadi dari nggak ada contoh di sekolah sama nggak ada iklannya gitu. Bahkan sampai ke beasiswa. Mungkin kalau di sekolah jarang ya? Ada beasiswa industri rokok. Iya, biasanya kampus. Di kampus kan, biasanya Iya, kampus kan. Kampus sih teman-teman gua. Sebenarnya ada studinya Kampus. juga sih memang kalau yang bikin anak merokok itu, gue nge-cite lagi ya dari studinya PKJS UI itu ada 2 yang utama. Yang pertama memang tadi yang Sarah bilang peer effect atau pengaruh teman sebaya. Iya. Karena kan gimana pun lo main di sekolah atau pas keluar sekolah sama teman-teman lo gitu. Iya. Maksudnya mostly dulu kan bilangnya kalau nggak ngerokok tuh nggak bisa masuk ke tongkrongan itu, lo nggak seru gitu kan. Maksudnya ketika lo nongkrong di situ ya mau nggak mau lo terpaksa untuk ikutan ngerokok gitu biar ya katanya kan lebih nyambung gitu kan kalau saling ngerokok gitu kan. Itu pasti peer effect juga. Sama yang kedua tentang harga gitu, balik lagi tadi karena harganya memang masih sangat terjangkau gitu, apalagi dengan uang jajan yang dimiliki sama anak-anak sekolah itu tuh gampang banget, apalagi ya tadi rokoknya. Kalau sekarang kan memang udah ada peraturannya kan 200 meter nggak boleh ngejual rokok. Kalau dulu kan sebelumnya nggak ada gitu. Jadi gue pun waktu SMA banyak, ya gue bukan perokok tapi teman-teman gue ngerokok gitu kan, dan belok kiri dikit ada namanya Budeh gitu. Kan dulu Budeh, Pak Ade gitu. Ini ya warung ya? Warung. Kalau gue Bunda. Oh Bunda. Lu apa nama warung? Gak inget. Oh, nggak ada. Di swasta nggak ada di swasta. SMA-nya dia Ada gede. SMA gitu ya, gue nggak inget. Iya, jadi kayak ke kiri, ayo ke Budeh gitu. Nah pasti beli rokok, terus ngerokok gitu. Apalagi dibelinya bisa ketengan, wah makin terjangkau aja sih gitu. Ya lu pernah dengerin nggak sih kata-kata bahwa lu tuh adalah 5 orang terdekat lu gitu? Iya. Pernah nggak? Setuju nggak lu? Setuju? Gue nggak setuju. Oh kenapa? Justru lu tuh bukan cuma 5 orang terdekat lu doang. Tapi 200? Iya, jadi tuh pernah dengerin nggak sih degree of separation? Kalau misalnya teori apa ya namanya? 6 degree of separation itu maksudnya lu sama siapapun manusia di muka bumi ini lu cuman beda 6 degree of separation gitu. Jadi misalnya kayak gua sama lu kan kenal, ini 1 berarti. Kalau ntar temen lu yang temen lu bisa lu kenal siapa ya? Misalnya lu langsung kenal Pak Jokowi gitu ya. Nah, berarti itu sama Pak Jokowi cuman beda 2 doang gitu. Nah, ada studinya gitu ya tentang degree of separation ini. Ternyata faktor temennya temen itu ngaruh juga ke perokok gitu. Jadi kalau misalnya temen lu ngerokok, peluang lu untuk ngerokok tuh kayak naik berapa ya, kalau nggak salah 61% gitu. Pokoknya tinggi lah si ininya ya, si pengaruhnya. Nah yang gila tuh adalah bahkan sampai third degree of separation tuh masih ada pengaruhnya. Kayak ada naik 11% gitu. Jadi kalau temen lu ngerokok, peluang lu merokok tuh naik juga gitu. Even temennya gitu ya. Itu jadi kayak nggak hanya Kan jauh gitu. Iya kan lu mikirnya kan pasti immediate friends gitu kan, Iya. kayak maksudnya ya first degree Yang of separation yang langsung lu kenal langsung. Tapi ternyata bahkan temennya temen aja masih ada pengaruhnya gitu. Itu di studi di Amerika sih emang, bukan di Indonesia. tapi bisa jadi jadi relevan. Iya, bisa jadi relevan emang. Jadi Karena relevan. ya masuk akal sih, kayak maksudnya tren itu kan kayak gitu kan. Kayak misalnya gue dulu trennya itu adalah main ke warnet gitu kan. Ya gue tau ya dari temen gue, ya temen gue tau ya dari temennya lah. Oh iya, make sense. Gitu. jadi saling menyambung menjadi Iya, satu akhirnya ya. karena temen gue yang main ke warnet ya gue jadi ikut main ke warnet juga Iya, gitu. iya, make sense. Bisa jadi gue juga wibu karena temenan sama lo ya. Mungkin sebelum pemilu ada temennya kira ketemu nih yang namanya nih. Bisa. se-Indonesia kayak bisa ketemu gitu. Oke. Wibuers. Boleh kita kocok lagi. Lanjut. Nah, Dua der. Sip. Ya, ngapain sih? Rahasia ya, dia. Buat apa kayak ya? rahasia. Oke, jika orang-orang berpendidikan tinggi dan berbakat memilih untuk kabur aja dulu, Waduh. Widih. siapa yang tersisa untuk memperjuangkan perubahan? Waduh. Mungkin kalian. Saya juga mau kabur aja dulu. Karena Biru udah kabur.
Dia baru pulang sekarang. Saya udah. Mungkin dia yang melanjutkan sekarang. Oke, melihat kondisi Indonesia saat ini, apakah kamu merasa hopeless, aduh, dan memilih kabur aja dulu? Ini dare apa truth nih ya? Benar juga. Jujur, iya, bukan hopeless ya, tapi mungkin karena temennya gue, Third degree of separation. degree of separation tadi, itu juga masih punya pemikiran yang cukup sama ya, kayak ya dia takut dengan kondisi negara saat ini ya, stabilitas ekonomi, masalah iklim, masalah politik, demokrasi dan lain sebagainya itu bikin orang-orang jadi punya kecenderungan untuk khawatir gitu. Terus kalau misalnya pada kabur aja dulu, terus siapa yang bikin perubahan? Nah, menurut gua kabur aja dulu itu bahkan bisa jadi salah satu alat untuk melentingkan perubahan itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita juga ingat dulu zaman-zaman sejarah ya, founding fathers kita ya kebanyakan mereka juga mengenyam pendidikan di luar dulu gitu. Iya, Jadi betul. aktivis-aktivis yang banyak bicara di kampus-kampus luar, dan ketika mereka pulang ya mereka bawa perbaikan buat negara ini gitu. Dan jadi bisa aja orang-orang yang kabur aja dulu ini bukan jadi second class di sana gitu ya. Iya. Tapi bener. ya mau jadi second class atau berapapun. Kata-kata siapa itu tadi? Kayak inget sih siapa ya yang ngomong gitu ya? Adalah ada yang bilang pokoknya. OP. Tapi bisa jadi orang-orang ini adalah mereka yang ternyata mau cari perubahan gitu. Mereka pengen tahu apa yang dilakukan di negara-negara yang mereka kunjungi gitu ya. Atau mereka ambil pendidikan S2, S3 dan lain sebagainya, terus mereka bisa pulang lagi gitu. Jadi kabur aja dulu itu pilihan buat orang-orang. Silahkan gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk kembali, atau kalaupun tidak bisa kembali ya buat perubahan itu dari luar gitu. Karena kan bisa jadi mereka juga pahlawan devisa kita di luar kan. Gitu. Sempetin juga sih, kayak aku pernah dapat cerita. Jadi teman aku itu kemarin ke Jepang, ketemu sama kayak founder apa sih kayak peradaban Islamnya di sana lah gitu. Nanya kan gaji guru di Indonesia berapa gitu. Nanya sekian, sejuta gitu ya, sejuta. Terus dia compare ke ini kan apa namanya ke sen ya. Kok sen? Yen. Sen mah cetek Iya. kalau naik motor, Yen. Mbak. Motor. Terus kecil banget ya, iya. Yaudah kamu pindah lah ke sini ke Jepang gitu. Kamu tuh pindah ke Jepang berarti bukan berarti kamu pergi dari negara kamu. Kamu jadi orang kaya di sini, bawa uangnya banyak ke negara kamu. Kamu bikinlah tempat apa pekerjaan untuk orang-orang yang nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, daripada kamu di sana kerja kecil. Jadi itu mungkin sentilan yang luar biasa banget sih menurut aku. Iya juga ya gitu, banyak orang-orang yang nggak punya kesempatan bekerja di Indonesia, mungkin kalau dia keluar bisa bekerja dengan baik, terus ketika dia pulang dia bisa memberdayakan orang lain juga gitu, kan juga ngebantuin negara gitu. Jadi pergi itu juga bukan buat ninggalin kan sebenarnya gitu. Pergi untuk kembali. Lagu. Tapi kalau menurut gue pergi juga Nggak masalah. Nggak apa-apa juga sih, karena, benar. karena kalau sekarang tuh lu misalnya pasti pernah ke luar negeri gitu kan, terus kayak ditanya sama orang, itu pasti disangkanya kayak orang Turki gitu. Kayak bokap gue pernah dia cerita dengan bangga gitu, misalnya habis umroh gitu, wah saya tadi habis disangka orang Turki gitu. Kemarin habis disangka orang Malaysia gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya dia disangka kayak gitu, itu karena nggak terkenal Indonesia kan. Maksud gua kalau misalnya lu ada artis gitu kan, terus dia disamain sama orang biasa, berarti kan dianya nggak terkenal gitu. Iya. Iya, nah sebenarnya itu yang terjadi di Indonesia juga. Indonesia tuh gue pernah baca sebutannya tuh the biggest invisible country in the world gitu. Karena kita kan populasi keempat. Betul. Iya. Betul. Tapi bener-bener Orang tuh representatifnya kayak- kayak kecil banget gitu di dunia. Baik itu di barat atau di negara-negara ya selain di barat juga kayak gitu. Kayak orang tuh nggak tahu, taunya Bali kan gitu kan. Iya. Bahkan ada yang ngira Bali negara gitu. Iya, misalnya kayak lu di mana Bali? Oh, di mananya di Jakarta. Kayak kecamatan. Kecamatan lagi dia. Iya gitu kan. Nah, menurut gua itu terjadi karena memang nggak banyak orang Indonesia yang bermukim di negara-negara asing gitu. Kayak sekarang kita ngelihat di berbagai macam negara ada Chinese Town ya kan. Di sini ada pondok Cina kan gitu kan. Iya. Iya, iya. Terus kalau misalnya India juga gitu. Makanan India tuh mungkin di sini jadi olok-olokan, tapi di luar mah terkenal, Bos. Betul. Terkenal banget. Pakistan, India tuh makanannya
jauh lebih terkenal daripada makanan Makanan Indonesia. Indonesia. Iya. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak makanan Indonesia tuh enak-enak, itu kayak jago kandang gitu loh. Orang-orang nggak tahu. Benar. Nggak tahu gitu. Kayak mungkin bisa jadi sekarang kita butuh lebih banyak konten bikinin istri aku kolak pisang gitu. Iya, iya. Kayak di luar negeri kan. Jadi kayak gitu. Iya. Iya, enggak, tapi mau nggak mau hal-hal yang kayak Betul, gitu betul. kan. Jadi Iya, pergi untuk pergi ya emang Iya. juga akhirnya kan Iya. secara nggak langsung kita juga lagi promosiin Indonesianya sebenarnya. Iya, Betul dan kalau sih, yang kayak betul. terjadi di Amerika gitu kan banyak banget ya orang. Kan itu kan istilahnya melting potnya orang-orang Betul. dengan ras berbagai macam ras gitu kan pada pindah ke Amerika gitu. Dan ya bisa lihat sendiri gitu kayak orang-orang industri hiburannya itu juga udah mulai memajukan diversity kan. Jadi kayak kalau Ada gua representasi dari mana? betul, gua kayak misalnya stand up comedian gitu kan, yang gua lihat adalah itu gitu. Ya itu banyak gitu kayak representasi Asia gitu, India gitu. Ya itu mau nggak mau itu jadi membuat mereka lebih aware sama si negara-negara asalnya gitu kan. Kayak kultur tuh bener-bener bisa bergerak ya karena orangnya tuh saling berpindah dan saling Melakukan sharing. mobilisasi. Iya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Setuju, nggak apa-apa Kabar ya. aja. Wajar Kalau ya, mau. capek ya. Silakan. Wajar Dan Kondisi sekarang. kalaupun pergi untuk pergi Untuk juga pergi tadi nggak juga apa-apa sebenarnya ya. Oke. Oke. Dua. Dua biar ya. Der. Kayak manik deh. Oke. Wah, permainan selesai. Silakan ceritakan hikmah dari permainan ini. Wah, beres nih. Sedih Hikmah. banget. Ini perjalanan Udah kayak kita denger kultum sih. Hikmahnya apa ya? Mau mulai dari siapa? Nah, Hikmahnya mungkin dari gue kali Boleh. ya. Hikmahnya satu, yang bisa gue simpulkan adalah kita masih punya banyak tantangan, terutama di dunia pendidikan dan kalau dikaitannya dengan konsumsi rokok itu sendiri gitu kan. Kayak dari guru, tenaga pendidik dan siswanya yang mungkin masih harus perjuangannya nggak tahu panjang pendek ya tergantung kan gitu. Tapi kita masih punya banyak tantangan untuk menciptakan sekolah yang bersih dari paparan rokok itu sendiri maupun dari iklan dan sebagainya gitu. Dan tadi dengan adanya peraturan baru, harapannya kita punya ya harapan baru untuk bisa menguatkan lagi sisi pengendalian konsumsi rokoknya terutama di area sekolah. Itu sih. iya, paling gue ya. Tadi itu kan peraturan-peraturan yang disampaikan ya terkait aturan gak boleh jualan dekat sekolah itu kan baru disahkan kan tahun lalu ya. Iya, Iya. 2000. Iya, jadi sebenarnya walaupun melihat di lapangannya tuh masih implementasi itu masih jauh gitu ya. Kayak dulu waktu di sekolah sendiri dilarang, ternyata di sekolah gua dan lu masih ada kan guru yang rokok gitu. Cuman kayak mungkin sekarang jauh lebih baik gitu kan penerapannya di sekolah. Terus kemudian kemarin ada peraturan baru terkait di sekitar sekolah nggak boleh jualan rokok. Ya gua rasa itu tetap harus dimaknai sebagai sesuatu yang positif gitu kan, kayak harapan gitu kan, tadi kata harapan baru. Iya sih emang perlu kayak gitu karena itu membuktikan bahwa memang masih ada nih progresnya walaupun masih di tataran formal gitu ya, belum sampai ke penerapannya, tapi minimal formalnya ada gitu. Karena kalau misalnya nggak ada ya boro-boro kita mau ngomongin ke penerapannya gitu kan, bahkan landasan hukumnya aja nggak ada. Ya, jadi paling ya tetap aja tantangannya masih banyak, tapi ya tetap ada progres, jadi ya itu patut disyukuri gitu. Iya. Alhamdulillah. Oke, aku ya Kak boleh. Allah, tabarakallah. Iya, dari Games Truth and Dare ini, apalagi di pendidikan ya, aku jadi merefleksikan pertama kali terjun di isu tobacco control itu karena aku anak pendidikan. Jadi aku pikir masalah rokok itu hanya masalah kesehatan aja gitu. Terus karena ya udah aku jurusan pendidikan, aku tidak merasa harus ada andil di isu tobacco control ini. Terus pertama kali ditanya sama kakak tingkat aku, Kalau misalkan ada iklan rokok di dekat kampus, kamu marah nggak gitu? biasa aja gitu kan, karena emang udah biasa banget dilihat gitu. Jadi kayak normal Terus ditanya lagi kalau misalkan ada iklan alkohol di dekat kampus, kamu marah gak ya? Marah dong gitu. Sedangkan kan ibaratnya kedua itu sama-sama punya zat adiktif, punya efek yang berbahaya gitu. Jadi itu baru aku mempelajari, oh ternyata dari aku sebagai orang pendidikan pun juga punya kewajiban nih untuk ngelindungin generasi. Berat banget sih sesungguhnya ya. Itu bahasa formalitas ya gitu. Gitu, dan sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan ini aku jadi kayak inget lagi ya, oh ternyata memang berat banget ya gitu di pendidikan gitu.
nggak hanya mencerdaskan aja ke murid-muridnya secara kognitif, tapi juga ngelindungin gimana caranya anak-anak ini tuh bisa dengan mudah, dengan nyaman untuk belajar gitu, bebas dari asap rokok, terus iklan dan promosinya kayak gitu sih Kak. Ya. Kalau dari gua, pada akhirnya emang pendidikan itu ngasih kita kesempatan dan pilihan ya. Jadi sama kayak Sarah, gue juga kenal sama isu pengendalian tembakau, pengendalian rokok ini waktu gue kuliah. Jadi ketika gue dapat akses pendidikan yang lebih tinggi, gue punya kesempatan untuk mengeksplorasi lagi masalah-masalah yang saat ini dihadapi gitu. Dan bahkan mungkin gue punya pilihan untuk akhirnya bisa milih hidup yang lebih sehat gitu. Dan ketika orang-orang yang mendapatkan akses pendidikan yang mungkin jauh lebih rendah, mungkin mereka nggak membuka kesempatan untuk lebih paham tentang masalahnya, dan pilihan mereka untuk hidup ya udah buat senang sebentar dan juga menghidupi keluarganya gitu ya, yang itu juga nggak ada lagi pilihannya selain dia punya cita-cita atau apa seperti kayak orang-orang yang mungkin bisa mengakses pendidikan lebih tinggi. Dan di sisi lain pendidikan juga sangat berpengaruh. Tadi kalau misalnya kita ngomongin soal masalah rokok, ternyata paparan asap rokok pun juga berpengaruh sama kondisi kognitif kita gitu ya, untuk bisa menerima pendidikan lebih baik atau lebih buruk gitu. Jadi alangkah sangat privilege-nya orang-orang yang bisa dapat akses pendidikan tinggi juga disertai dengan keluarga yang tidak merokok gitu. Jadi semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, teman-teman, lebih mengutamakan pendidikan, lebih mengutamakan kesehatan dan asas-asas yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan kita jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi makasih banyak teman-teman udah mantengin terus podcast Share Our Story, karena ini adalah episode kesekian yang juga membahas isu-isu yang beragam. Kemarin kita udah bahas isu kesehatan mental, isu ekonomi dan lain sebagainya. Dan harapannya teman-teman semua bisa keep in touch dengan follow akunnya @indonesia.sos di Instagram, YouTube, Twitter, atau X, dan media sosial lainnya. Dan jangan lupa juga bergabung dengan komunitas kami di @indonesia.sos. Itu aja dari gue, sampai bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus bisa sama-sama saling jaga. Save our surroundings, lindungi kini nanti.